Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa yahwani. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fi hadithihi syarif, khairul qurun qarni summa yalihi summa yalihi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal musyahidun al-kiram, aizati al-fudala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, yang mudah-mudahan kita semua, wabil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, senantiasa kita semua mudah-mudahan diberikan nikmat iman dan Islam, dan tentu saja nikmat sehat, yang mana kita masih berada di tengah masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pengantisipasian mewabahnya virus COVID-19, khususnya di negara kita tercinta, dan khususnya lagi, lebih khusus lagi adalah di provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta yang mungkin masih termasuk zona merah dalam penyebaran virus tersebut. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai daripada virus COVID-19 yang konon mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama segala puji bagi Allah kita haturkan atas curahan nikmat-Nya yang mudah-mudahan kelak nanti kita bisa menjawab tatkala nikmat-nikmat itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis beliau, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i hisab. Tidak akan bergeser bergerak, kita tetap akan terpaku di padang mahsyar nanti pada hari kiamat sampai kita akan ditanyakan tentang 4 hal. Apa itu? Yang 4 hal yang akan ditanyakan ini adalah nikmat-nikmat Allah. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang usia kita, bagaimana kita menghabiskan usia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa muda, bagaimana kita menghabiskan masa muda kita. Dan yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia lakukan. Apakah ilmunya hanya sekedar dia cari tapi tidak dia amalkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wa an malihi, tentang hartanya. Dan untuk harta ada 2 pertanyaan nanti. Yang pertama, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan harta itu, dengan cara yang halal atau tidak, dengan cara yang baik atau tidak. Dan yang kedua yang ditanyakan dari harta adalah wa fi ma anfaqah, dan dalam hal apa dia nafkahkan harta yang tadi dia sudah peroleh tersebut. Nah, inilah diantara nikmat-nikmat yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa menjawab nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kelak nikmat-nikmat tersebut akan membawa kita kepada kebahagiaan, tidak hanya di alam dunia ini, tapi kelak nanti di alam akhirat. Amin. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah dari lisan kita yang penuh dengan seringkali berbuat maksiat, mengucapkan hal-hal yang mungkin kurang baik, dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
Mudah-mudahan ungkapan sholawat dan salam ini selain menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sekaligus bisa mendatangkan manfaat buat kita nanti di hari akhirat, di mana kita berupaya dan memohon agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Abi ingin memulai kajian yang kedua, dan masih kita berbicara atau kita masih menyajikan, Abi masih menyajikan tentang biografi daripada penulis kitab yang nanti insya Allah akan kita kaji. Mudah-mudahan sajian biografi ini bisa menambah motivasi kita dalam beramal. Sajian biografi ini bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan tentu saja tidak lupa bahwasanya sajian biografi ini adalah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada sang pengarang atau muallif, yang mana nanti kita akan mengkaji, yang mana nanti akan kita bahas, kita ambil ilmu yang sudah dari kitab yang sudah dia tuliskan. Oleh karena itu maka penting bagi kita untuk menghargai para ulama-ulama, ya, orang-orang yang berilmu yang telah memberikan kepada kita ilmunya, guru-guru. Bahkan guru adalah orang tua kita. Selain orang tua kandung, selain mertua, maka guru adalah orang tua kita yang ketiga yang hendaknya kita hormati. Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Bahkan di dalam satu makalat dikatakan, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafiq, orang yang tidak bersedih tatkala seorang alim wafat meninggal dunia, maka dia memiliki tanda-tanda kemunafikan. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sedemikian. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena memang biografinya mungkin seperti kemarin sajian biografi tentang Dr. Omar Yahya Abdul Jabbar agak panjang, ya, maka langsung saja kita mulai. Dan sebelumnya izinkan Abi untuk sementara mengecilkan dulu sajian kamera ini, sehingga nanti Abi bisa lanjutkan. Dan seperti biasa Abi akan potongan saja wajah Abi, potongan, nanti yang lainnya kita bisa bahas. Oke, sementara. Oke, stay tune. Nah, sudah, alhamdulillah. Sekarang kita akan mulai untuk mempelajari biografi dari Dr. Khalid Muhammad Khalid, yaitu muallif kitab Rijal Halar Rasul. Seperti kemarin Abi sudah siapkan juga. Nah, ini Abi ambil dari internet linknya, yaitu dari Al-Khalij, ya. Di sini yaumiyah siyasiyah mustaqillah. Apa ini? Yaumiyah siyasiyah mustaqillah. Ya, usisuha sanata alfin wa tis'imiatin wa sab'in. Jadi ini dari harian juga, harian Al-Khalij, harian yang politik tapi free, artinya bebas, ya, mustaqillah, yang didirikan pada tahun 1970. Nah, ini sudah beliau, Abi juga sudah siapkan. Inilah foto beliau, supaya nanti sambil kita membaca biografi, ya, kita juga terus menerus bisa memandangi wajah orang alim ini, insya Allah. Nah, siapa itu Syekh Dr. Khalid Muhammad Khalid? Langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khalid Muhammad Khalid ar-rahalil Islam bi kalimatin minal qalbi, ya. Jadi beliau itu mencurahkan bagi Islam kata-kata yang keluar dari lubuk hati. Artinya apa? Tulisan-tulisan, karena beliau seorang autor, seorang penulis, maka tulisan-tulisan beliau itu keluarnya dari hati. Sehingga kalau sesuatu yang keluar dari lubuk hati itu biasanya indah, biasanya enak untuk kita nikmati. Kebaikan hati orang itu enak kita nikmati. Nah, beliau juga, ya, insya Allah nanti akan kita bahas. Inilah beliau, ya, sama ya. Tapi Abi tidak ambil dari situs ini, Abi ambil dari situs yang lain foto ini, tapi sama ternyata di situs ini juga, di Jarida ini juga foto beliau. Ya, i'adat Muhammadul Lajib, ya. Ya, ini dipersiapkan tulisan ini oleh Muhammadul Lajib. Ya. Kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wulida al-Katib Khalid Muhammad Khalid fil Adwah. Ya. Beliau penulis ini, yaitu Khalid Muhammad Khalid, dilahirkan di Adwah, ya, ihda qura
ihda qura, di salah satu desa muhafazat syarqiyah fi Misra, di sebelah perbatasan barat dari Mesir. Jadi ada beliau dari orang Mesir. Yauma khamsa asyar, khamis asyar, pada hari ke-15 Yuni, ya, daripada bulan Juni, sanata alfin wa tisimiatin wa ishrina miladiyah, pada tahun 1920 miladiyah, 1920 Masehi. Kalau beliau masih hidup sekarang, berarti beliau berusia 100 tahun hampir, ya. 2020 berarti, iya benar, ya, 2020 berarti 100 tahun lempeng. 15 Juni besok nih. Abi lahir tanggal 13 Juni, beliau lahir tanggal 15 Juni, Masya Allah. Wa iltahaqa fi tufulatihi bi kuttabil qaryah, dan beliau belajar pada masa kecilnya itu menuntut ilmu di para ahli yang terdapat di kota, di desa tersebut, dengan para guru yang ada di desa tersebut. Famda bihi bid'ah sanawat, dan beliau menghabiskan waktu di kota dengan para penulis tersebut, ya, di kota itu, di desa itu, selama beberapa tahun. Hafidzah hilalaha qadaran minal Qur'anil Karim, dan tatkala belajar di desa itu, yaitu selama beberapa tahun tadi, di masa kecil ini beliau itu sempat juga menghafalkan sebagian daripada Qur'anul Karim. Wa ta'allamal qira'ah wal kitabah, beliau juga mempelajari qiraah, ya, dan juga kitabah, jadi membaca dan menulis. Walamma aqada waliduhu Syekh Muhammad Khalid, ya, azamahu ala ayyal haqqahu bil Azhar Syarif, dan tatkala orang tua beliau yang bernama Syekh Muhammad Khalid, ini Syekh Muhammad Khalid ini orang tua beliau, jadi seorang ulama juga rupanya, ya, seorang ulama juga. Tatkala beliau menginginkan, berazam untuk membawa atau memasukkan anaknya di Al-Azhar Asy-Syarif, di Universitas Al-Azhar, ya, hamalahu ilal Qahirah, lalu beliau dibawa oleh orang tua beliau, oleh Syekh Muhammad Khalid, ya, itu ke kota Kairo. Qahirah itu Kairo, ibu kota Mesir ketika itu, ya. Wa ahida bihi ila ibnihi al-akbar, Syekh Husain, dan beliau menitipkan anak beliau yang terbesar itu kepada Syekh Husain, liyatawalla tahfidzul Quran kamilan, agar Syekh Husain ini mengajarkan tahfiz Quran secara sempurna kepada Syekh Khalid Muhammad Khalid. Ini keinginan bapaknya. Jadi ketika kecil belajar di desa, lalu setelah besar dimasukkan ke Universitas Al-Azhar dan dititipkan kepada Syekh Husain agar beliau menghafal Quran secara sempurna, karena ketika di desa baru menghafalkan sebagian saja dari Al-Quran. Fa'atamma hifzul Qur'ani kullahu fi waqtin qiyasiyyin huwa khamsata ashhur, dan maka beliau pun menamatkan hafalan tersebut, menghafal Quran semuanya. Jadi 30 juz beliau hafalkan itu di dalam waktu yang singkat, yaitu hanya selama 5 bulan, 5 months, cuma 5 bulan, Masya Allah. Kama qala an zalika fi muzakaratihi, sebagaimana beliau katakan sendiri. Jadi Syekh Khalid Muhammad Khalid ini, beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya beliau menghafalkan Quran di Al-Azhar itu di bawah bimbingan Syekh Husain hanya selama 5 bulan, ya. Di mana beliau katakan itu? Fi muzakaratihi, di dalam buku tulisannya sendiri, autobiografi, memoir, ya. Ini Qissati Ma'al Hayat. Jadi beliau punya buku memoir, punya buku autobiografi yang berjudul Qissati Ma'al Hayat, kisahku bersama dengan hidup, artinya kisah kehidupanku, begitu. Sumayil tahaq bi Al-Azhar ba'da zalik, kemudian beliau pun belajarlah di Al-Azhar, ya, wa zalla yadrusu fihi ala masyayikhil a'lam tiwala 16 aman, ya, dan beliau terus masih belajar di Universitas Al-Azhar ini bersama atau dari guru-guru yang terkenal, ulama-ulama besar ketika itu di Al-Azhar, tiwala selama 16 aman, 16 tahun lamanya. Masya Allah, lama sekali. Hatta taharraja, sampai beliau selesai, ya, wanala syahada al-alamiyah, dan menerima ijazah alamiyah. Ya, ijazah alamiyah ini ijazah
sarjana mungkin ya, ijazah kesarjanaan min kulliyatis syariah, daripada fakultas syariah. Tahun berapa? Sanata alfin watis imiatin wa hamsah wa arba'in, tahun 1945 miladiyah. Jadi beliau sudah sarjana umur 25 tahun. Habis sendiri itu sarjana usia 27 tahun ya. Masuk kuliah 92, tamatnya 97. Ya, walaupun 3 tahun ke belakang 95, 96 itu habis sudah tidak lagi aktif mengikuti perkuliahan karena sudah selesai. Ya, tapi beliau ini 25 tahun, Nabi 27 ya. Wa amila fit tadris iddata sanawat, dan beliau bekerja dalam pengajaran, artinya menjadi guru setelah beliau menerima syahadah tadi dari Fakultas Syariah. Beliau bekerja sebagai guru iddata sanawat selama beberapa tahun. Hatta tarakahu nihaiyan sanata alfin wa tismiatin arba wa khamsin, sampai beliau meninggalkan pengajaran tersebut, artinya berhenti selamanya menjadi guru pada tahun 1954 Masehi. Jadi beliau mengajar dari tahun 45 sampai 54, 9 tahun lamanya. Kalau habis sampai sekarang dari tahun 91 sampai 2020 sudah hampir, hitung aja sendiri dah. Berapa tahun habis sudah ngajar dari tahun 91 sampai sekarang. Haitsu ayyana fi wizarati tsaqafah ya, di mana beliau memilih atau dipilih oyina fi wizarati tsaqafah, masuk ke dalam Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Kalau di kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tsaqafah itu kebudayaan. Mustasyaran lin nashr, yaitu sebagai mustasyar, penasehat ya, penasehat dalam bidang an-nashr, penerbitan ya. Jadi beliau adalah seorang istilah kerennya penasehat penerbitan ini. Ya pokoknya seperti itu. Mustasyaran lin nashr, penasehat untuk bidang penerbitan di Kementerian Kebudayaan. Sematarakal wadhaif nihaiyan, kemudian beliau meninggalkan juga tugas-tugas itu selamanya bil khurujil ikhtiyar, dengan keluar atas pilihan sendiri alal ma'ash ya, untuk penghidupan ama alfin wa tis'imiatin wa sitta wa sab'in, tahun 1976 Masehi. Jadi beliau keluar mengundurkan diri, ibaratnya itu pensiun kali ya, tapi atas kemauan sendiri ya. Itu pada tahun 1976 dari Kementerian Wizaratis Tsaqafah, Kementerian Kebudayaan. Nah ini awal-awal beliau yang sungguh luar biasa. Tahun 20 beliau lahir, tahun 45 beliau menjadi sarjana, 25 tahun usianya, dan beliau sudah menghatamkan hafalan Quran selama 5 bulan saja di Al-Azhar Syarif ini. Lalu beliau mengajar selama 9 tahun sampai tahun 1954. Kemudian beliau selesai mengajar, beliau langsung menjadi mustasyaran lin nashr, penasehat di dalam bidang penerbitan. Itu dalam bidang penerbitan pada tahun 1976 beliau mengundurkan diri atau pensiun di bil khurujil ikhtiyari, dengan keluar sendiri begitu. Ya, taqallabat hayatuhu, kita ini fakrah ula, masih banyak nih kayaknya. Kita baca semua. Kalau kemarin kita nggak sempat, tapi karena sekarang, kalau kemarin Abi kayaknya terburu-buru atau baca Syekh Omar Yahya Abdul Jabbar, ini kita sempatkan untuk membaca mungkin sebagian besarnya ya. Kalau kemarin hanya satu fakrah. Kita lanjut. Taqallabat hayatuhu fi atwarin muta'addidah, dan kehidupan beliau Syekh Khalid Muhammad Khalid ini terus-menerus berubah-ubah ya, berfluktuasi atau berubah-ubah di dalam beberapa tingkatan, beberapa kali berubah ya. Artinya berubah-ubah itu mungkin dari jelek menjadi baik atau bagaimana, nanti kita lihat. Min hifdzin mubakkirin wa sari'in bil Qur'anil Karim, di mana beliau itu dari perubahan itu yang pertama dari secara cepat menghafal, dari orang yang mampu menghafal Quran secara cepat, ila talibin nabi ila talibin nabihin wa mujiddin bil Azhar Syarif ya, dari orang yang mampu menghafal Quran secara cepat di Al-Azhar menjadi seorang mahasiswa yang jenius, yang pandai ya, mahasiswa yang pandai dan sangat bersungguh-sungguh hebat
pinter bil Azhar Syarif di Universitas Al Azhar, ila syabin muta'attish lil ma'rifah, menjadi seorang pemuda yang sangat haus akan pengetahuan. Nih beliau, tuwaqin ila anwa'il funun wal adab was saqafah al gharbiyah, di mana beliau sangat menginginkan menguasai beberapa macam keilmuan, kemudian juga adab, kesusastraan, wasaqafat, dan kebudayaan al-gharbiyah barat, ya, karena beliau orang Mesir, ya, dan Mesir itu juga dikenal sebagai salah satu negeri yang cukup bebas, ya, kalau nggak salah, ya, kita pernah dengar nama Jamal Abdel Nasser itu di Mesir, itu orang yang sekuler konon dalam masalah keagamaan. Kita juga pernah mendengar di Turki dulu Mustafa Kemal Atatürk, ya, Mustafa Kemal sebagai pemimpinnya, sehingga menjadikan negara Mesir ini sebagai salah satu negara yang cukup liberal, ya, cukup bebas. Tuwaqinilah anwa'il funin wa adab wa thaqafat al-gharbiyah, ya. Sumaila sufiyin masyghulin birabbi. Kemudian setelah itu dia berubah lagi menjadi seorang sufi yang sangat sibuk, yang menyibukkan diri dengan Tuhannya. Jadi luar biasa ini. Dari anak kecil yang belajar di desa lalu menghafal Quran, kemudian menjadi mahasiswa yang hafal Quran dengan cepat, menjadi mahasiswa yang jenius, bahkan sangat pintar di Al Azhar, menjadi seorang pemuda lagi yang sangat haus akan pengetahuan, sampai-sampai beliau sangat ingin menguasai beberapa macam keilmuan, kesusastraan, dan juga bahkan kebudayaan barat. Nah, itu sangat beda menjadi yang terakhir ini, sumaila sufiyin masgulin birabbi, menjadi seorang sufi yang sangat sibuk menyibukkan diri dengan Tuhannya. Artinya apa? Beliau meninggalkan kehidupan dunia karena beliau menjadi seorang yang sufi. Nah, itulah luar biasa. Takolabat benar-benar fluktuatif, ya, dari bawah ke atas, dari mungkin agak nakal-nakal, bahkan dari orang yang pertama beliau bagus sekali menghafal Quran, sangat dekat dengan Islam, menjadi mahasiswa juga yang baik, kemudian menjadi orang yang haus akan pengetahuan, sampai-sampai beliau ingin menguasai kebudayaan barat, artinya kan liberal. Kemudian dia balik lagi ila sufiyin masgulin birabbi, meninggalkan liberalitasnya dan kembali menjadi seorang yang dekat dengan Allah subhanallah. Nah, inilah beliau. Wa kama kanat hayatuhu kadzalik kanat muallifatuhu. Ya, sebagaimana kehidupan beliau yang sedemikian, maka adalah karangan-karangan beliau allati bada'at, allati budiat, ya. Allati bada'at, oh benar, mu'allifatuhu allati bada'at sairatan infi'aliyatan wa masiratan lil jidal. Begitu sebagaimana kehidupan beliau yang demikian fluktuatif, maka begitulah juga keadaan daripada karangan-karangan beliau, yang mana karangan beliau itu dimulai dengan karangan yang berisikan saira infi'aliyah wa masiratan lil jidal, itu berisikan semangat revolusioner, ya, yang penuh dengan emosional, wa masiratan lil jidal, kemudian juga itu ya, pokoknya sangat inilah kontroversi mungkin kali, ya. Kontroversi mungkin, membangkitkan kontroversi mungkin, seperti itu. Kama fi kitabihil awwal, sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya yang pertama, yaitu Min Huna Nabda, dari sinilah kita mulai. Judulnya Min Huna Nabda, dari sinilah kita mulai. Nah, dalam kitab ini, kitab pertama yang beliau tulis, itu banyak sekali hal-hal yang berisikan ini, ya, emosi, revolusi, kemudian konfrontasi, jidal, segala macam itu. Ini luar biasa beliau ini, ya. Ini karangan beliau yang pertama. Karena apa? Karena hidupan beliau juga seperti itu dulu, ya, dari orang yang pernah dekat dengan Allah lalu menjadi seorang pemuda yang sangat ingin tahu tentang hal-hal yang ya liberal, itu menjadi orang yang liberal, bahkan kemudian kembali lagi menjadi orang yang sekuler. Nah, kitab yang pertama ini menunjukkan liberalitasnya. Min Huna Nabda, ya, alladzi dafa'a fihi 'anil almaniyah, di mana dalam kitab tersebut beliau sangat menyokong dafa'a 'anil almaniyah, ini kalau nggak salah Jerman, ya, Nazi kali, ya, Nazi, orang-orang Jerman. Jadi beliau sangat mendukung kegiatan-kegiatan liberal. Wanala, menolak Nazi ini. Beliau di mana beliau di dafa'a fihi anil almaniyah, ini menolak Nazi kalau nggak salah. Ya, artinya beliau
menentang keras, ya, menentang keras. Ketika itu Nazi tahun 1945 berarti ini ya. Iya, Nazi sedang berkuasa waktu itu, Hitler, ya. Iya, Hitler sedang berkuasa. Nah, beliau dalam buku itu memunculkan revolusi mungkin untuk melawan para Nazi. Nah, dengan bukunya itu wanala syahratan wasi'atan fi Misr wa kharijiha, dan beliau pun dari situ menerima kemasyhuran yang luas, ya, terkenal luas di Misr, di Mesir, wa kharijiha, dan di luar Mesir, bisyaklin syari'in, dengan cepat sekali. Jadi beliau menjadi orang yang sangat terkenal, cepat sekali menjadi terkenal akibat buku beliau yang pertama, yaitu Min Huna Nabda. Kenapa demikian? Karena itu buku revolusi isinya, ya, mungkin isinya revolusi tadi, menentang Nazi. Almania ini kalau masalah Jerman, mungkin Jerman itu waktu itu Nazi, Hitler. Nah, luar biasa. Patubiat minhu situ tobaat fi amain isnain, dan buku itu, buku tulisan beliau itu dicetak hanya dicetak 6 kali cetakan hanya dalam waktu 2 tahun. Ini cepat, ya. Buku itu dicetak sampai 6 kali percetakan untuk masa waktu 2 tahun, dan ini luar biasa cepatnya. Yang kamera ini ya. Iya, luar biasa. Waturjima fisanah binafsiha fisanah nafsaha fisanati nafsiha allati sadara fiha ilal Indonesia fi Amerika, dan buku itu juga diterjemahkan waturjima, dan diterjemahkan pada tahun yang sama yang dimana buku itu diterbitkan, diedarkan kepada bahasa Inggris di Amerika. Jadi buku yang beliau karang itu sangat terkenal, ya, dalam waktu singkat. Itu dalam waktu 2 tahun sudah dicetak 6 kali. Bahkan pada tahun yang sama ketika buku itu diedarkan pertama kalinya, itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di negara Amerika. Luar biasa. Wa kutibat anhu iddatu rasail, dan dituliskan juga dari buku itu, artinya buku itu menjadi sumber penulisan iddatu rasail. Begitu banyak rasail, risalah mungkin skripsi kali ya, skripsi atau tesis itu, atau disertasi seperti itu. Wa abhas, dan penelitian jami'iyah, ya, penelitian kampus. Wa maqalat, dan juga artikel-artikel fi anha'in mutafarriqah, di berbagai belahan yang terpecah-pecah, yang terpisah-pisah, min Auruba wa Amerika, di Eropa dan Amerika. Artinya buku beliau ini begitu banyak orang yang suka, yang menyambut baik, sehingga beliau cepat masyhur tadi, sampai-sampai diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris pada tahun di buku itu diedarkan. Di Amerika diterjemahkannya, dan juga menjadi sumber pusat penelitian, penulisan artikel, penulisan disertasi, skripsi, tesis, segala macam, pembahasan ilmiah dan segala macam itu dari di berbagai belahan yang banyak di Eropa dan di Amerika. Nah, luar biasa. Wajar kalau beliau cepat sekali terkenal, ya, karena bukunya penuh dengan revolusi. Sekali lagi itu yang pertama, ya. Tapi nanti di sini kita belajar tadi kepada Sumaila Sufin Masgulin Birobi. Beliau menjadi seorang sufi, kan? Ini waktu beliau masih menjadi seorang yang sangat liberal, ya, orang yang sangat bebas. Lakin fitratal muallif an-naqiyah, tetapi fitrahnya pengarang yang suci, yang bersih, ya, karena dasarnya fitrah itu dasar, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya. Hal yang mendasar fitrahnya si pengarang, yaitu Syekh Khalid Muhammad Khalid ini, adalah fitrah yang suci. Wa niyatahu as-shadiqah, dan niatnya yang baik, ya, karena fitrahnya yang suci, yang bersih, dan niatnya yang baik, ja'alahu, maka kedua hal tadi, yaitu fitrah dan niat tadi, menjadikan beliau fima ba'du, pada masa yang akan datang, yaqul, ya, berkata, ya. Jadi ketika beliau menjadi orang liberal, ya, ketika liberal itu beliau menyadari, kenapa beliau karena fitrah beliau itu sebenarnya suci, dan niat beliau sebenarnya baik. Jadi beliau menjadi seorang yang bukan sekuler, liberal itu juga bukan karena beliau punya niat yang jahat atau punya pikiran yang kotor, tidak, ya.
karena beliau itu fitrahnya orang yang baik, yang bersuci dan niatnya yang benar, maka kedua hal tersebut, fitrah dan niat tadi, menjadikan beliau mungkin berpikir. Sampai-sampai beliau berkata, yaqul innahu indama ra'a hafawata a'dail Islam bil kitab. Beliau berkata bahwasanya tatkala dia melihat bagaimana sambutan yang begitu luar biasa daripada musuh-musuh Islam dengan bil kitab, dengan tulisan yang beliau itu yang beliau tuliskan, adraka, beliau sadar, kok musuh-musuh pada senang dengan tulisan gua, bahasanya gitu. Kok musuh-musuh, harusnya kan musuh-musuh Islam itu merasa gemes, ya, tidak suka dengan dia, tapi ini kok ini masih suka, jangan-jangan dia salah. Nah, di sini dia berkata seperti itu. Yaqulu, beliau berkata bahwasanya ketika beliau melihat bagaimana sambutan yang luar biasa para musuh Islam dengan tulisan beliau, dengan kitab beliau tadi, kitab Minhuna Nabda tadi, adraka annahu akhta'a fihi. Beliau sadar, beliau tahu bahwasanya beliau ini salah, ini kayak jangan-jangan buku gue ini salah gitu, atau jangan-jangan gue ini salah sampai buku-buku ini harusnya kan membuat musuh-musuh keblinger-bling setan ini malah dia pada suka. Nah, ini berarti ada kesalahan. Nah, menurut beliau mungkin seperti itu. Walam yajil minal ya'tala bijalik, dan beliau nggak malu tuh ngakuin kesalahan. Nah, inilah orang alim, ya, inilah orang hebat, ketika salah tidak malu mengakui kesalahannya, ya. Bahkan kalau perlu ketika salah ada orang yang protes, dia terima, karena seperti itulah sifat seorang muslim, ya. Al muslim mir'atu akhihil muslim. Seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Kalau yang namanya cermin, ketika kita ngaca ada kejelekan, ya, lalu kita lihat di cermin itu ada jelek, kan kita buang itu, ya. Jangan kita nggak terima, ngaca pipinya pada hitam lalu nggak terima cerminnya yang dipecahin, itu namanya nggak bagus. Ketika ada orang mengoreksi kesalahan kita, ada orang yang membenarkan kesalahan kita, termasuk Abi juga, maka Abi persilakan. Juga dalam sajian ini, apabila ada kesalahan, Abi bilang mungkin ada orang-orang yang punya ilmu, ya, dan banyak yang punya ilmu melebihi Abi, kemudian mendapati apa yang Abi sajikan ini salah, silahkan dibetulkan. Insya Allah akan Abi terima. Yang Abi tidak mau cuma jidal aja, ya, cuma mujadalah Abi tidak mau. Seperti yang Abi bilang di awal kemarin. Nah, beliau tidak malu mengakui, ya, minal i'tiraf bidzalik, mengakui akan kesalahan itu, menyadari salah lalu beliau mengakuinya, ya. Kemudian waraha yusahihu dzalikal khata, kemudian beliau pun mulailah berusaha untuk membetulkan kesalahan itu bikulli quwwati, dengan segala kemampuan yang beliau miliki. Falam yatruk ya wasilatan min wasaili idza'ati hadzat tashih illa ataha. Dan tatkala beliau membetulkan kesalahan beliau, ya, yang beliau sadari tadi ketika menulis kitab pertama dan disambut baik oleh para musuh-musuh Islam, itu beliau sadar beliau salah, maka beliau betulkan. Dan ketika membetulkan ini beliau tidak meninggalkan metode daripada penyiaran, ya, artinya beliau tidak meninggalkan untuk membetulkannya melalui siaran juga, ya. Wasilatan min wasaili idza'ati hadzat tashih, ya. Jadi beliau betulkan juga dengan cara-cara yang sama seperti beliau menulis, ya, illa ataha. Kemudian beliau tempuh dengan cara apa? Min maqalat, dia melalui makalah-makalah. Jadi beliau betulkan dengan cara menulis makalah, artikel-artikel, al-tahqiqatin sahafiyah, atau artikel-artikel di surat-surat kabar, tahqiq bahwasanya beliau ini salah, selama ini beliau punya pemikiran yang salah, beliau tulis dan beliau terbitkan, beliau masukkan ke dalam surat kabar untuk diterbitkan, au idza'iyah, atau melalui media radio, idza'iyah melalui media radio, au televisiunia, atau melalui televisi. Jadi semua usaha beliau lakukan, ya, wasilah-wasilah itu beliau lakukan sebagai wasilah siaran itu meluaskan koreksi diri beliau. Beliau lakukan dengan cara membuat makalah, membuat artikel, kemudian melalui radio dan juga melalui televisi. Nah, itu. Jadi ketika menyadari kesalahannya, ini luar biasa. Di mana luar biasanya? Beliau mengakui kesalahan, yang pertama. Yang kedua, beliau membetulkan tanpa malu-malu. Kemudian beliau tempuh caranya, karena ini melalui penerbitan, ya, dibaca luas, diterima luas, maka beliau pun
membetulkannya dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat luas, yaitu dengan cara makalah, kemudian artikel surat kabar, radio atau televisi. Masya Allah. Khalafa Khalid Muhammad Khalid sarwatan ilmiah. Ya, beliau Syekh Khalid Muhammad Khalid meninggalkan, khalafa itu meninggalkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah, di Quran juga ada, ya. Itu beliau meninggalkan sarwatan ilmiah, begitu banyak kekayaan ilmiah, ya. Tarbu ala salasina kitaban, melebihi 30 buku. Oh, tulisan beliau ternyata bukan cuma satu buku, banyak sekali, ya. Yang Abi ada ini hanya salah satunya saja berarti, yaitu Rijal Haular Rasul. Tadi juga Minhuna Nabda itu kitab beliau juga, buku, ya. Ghairul maqalat, dan buku-buku yang 30 itu, yang lebih dari 30 judul itu ghairul maqalat, selain makalah. Makalah ada lagi di luar buku itu ternyata. Wal ahadis, dan juga kitab-kitab hadis al-katsirah yang banyak. Al maqalat wal ahadis al-katsirah, banyak juga ternyata beliau menulis makalah dan hadis-hadis yang banyak. Allati lam tujma' ba'd, ya, tapi sayang itu belum dikumpulkan. Wa qabalaha an-nas fi anha'il alam bil qabul, dan tulisan-tulisan, makalah-makalah, buku-buku yang beliau buat semuanya itu diterima oleh banyak manusia di penjuru alam. Wa turjima ba'duha ila lughatin mukhtalifah, bahkan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang sangat yang berbeda-beda. Artinya bukan cuma dalam bahasa Arab saja, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa yang lain-lain. Pokoknya bahasanya banyak. Biasanya kalau zaman dulu yang habis sering baca itu diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis itu. Ya, seperti itu. Nah, itulah beliau Syekh Khalid Muhammad Khalid, sedikit dari perjalanan hidup beliau, ya, di mana beliau dilahirkan pada tanggal 15 Juni tahun 19 berapa tadi? 20, ya. Kemudian masa kecilnya sudah beliau sempat masuk Universitas Al-Azhar dan tamat tahun 1945, kemudian ngajar sampai tahun 54, kemudian beliau menjadi pegawai sampai tahun 76, berarti beliau pensiun pada usia 56 tahun, ya. Kemudian beliau di sini dikatakan kehidupannya itu berfluktuasi, ya, bertingkat-tingkat dari orang yang soleh menjadi seorang mahasiswa yang baik, kemudian mahasiswa yang itu menjadi seorang pemuda yang liberal, kemudian kembali lagi menjadi seorang sufi yang sibuk dengan Tuhannya. Dan itu beliau sadari, ya, dan itu menjadikan beliau sadar ketika beliau melihat respon orang terhadap kitab beliau yang ini, yang pertama, Minhuna Nabda. Beliau lihat di situ orang-orang yang memusuhi Islam kok pada senang dengan tulisannya, berarti dia salah, ya, berarti menjadi seorang liberal menurut beliau itu salah. Akhirnya dia sadar dan kembali menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang sufi. Nah, itulah beliau. Bisa totun fit ta'bir. Oh, ini tentang bukunya nih berarti. Bisa toh, kesederhanaan beliau dalam pengibaratan, artinya dalam mengungkapkan makna atau tulisan itu beliau memakai bahasa yang sederhana atau dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana. Wa min aktsari kutubihi intisyaran, ya, dan diantara bukunya yang paling banyak tersebar luas adalah Tilkal Majmu'ah Al-Musammat Bil Islamiyat, yaitu kumpulan-kumpulan tulisan yang dinamakan Al-Islamiyat. Jadi beliau punya juga buku yang begitu tersebar luas, ya, itu nama buku itu, kumpulan buku itu namanya, mungkin kalau kita bilang brosur, kalau di itu buletin, bukan, clipping kali ya, clipping yang dinamakan dengan Islamiyat, yang berisikan tulisan-tulisan beliau. Walati tamayyazat bijamalil uslub, di mana majmuah itu, kumpulan tulisan itu yang berjudul Islamiyat itu tamayyazat bijamalil uslub, itu memiliki keunggulan dengan bagusnya bahasa, ya, gaya bahasa yang dipakai itu begitu bagus. Wa tariqatit tanawul, dan juga metodologi pendekatannya yang sangat baik, ya. Washharuha, dan buku tulisannya yang paling terkenal, kalau tadi yang paling banyak disebarluaskan, kalau sekarang yang paling terkenal kitab beliau, buku beliau berjudul Rijal Haular Rasul. Nah, ini dia, ya, buku Rijal Haular Rasul, buku para laki-laki di sekitar Rasulullah. Ya, inilah yang akan kita baca insya Allah nanti, ya. Kita akan mulai setelah kita membaca biografi ini, kita akan memulai untuk membacakannya, ya.
allati tahaddatsa fihi, dima allazi tahaddatsa fihi, yang mana buku Rijal Haula Rasul ini berbicara fihi di dalamnya atau berceritakan tentang ansirati sittina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bercerita tentang perjalanan daripada hidup 60 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi buku Rijal Haula Rasul nanti dalam buku yang akan kita bahas, yang akan kita kaji, yang akan Abi berikan sajikan, itu bercerita tentang 60 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa, orang-orang yang begitu dekat dengan Rasul, para sahabat-sahabat utama. Ya, sahabat Rasulullah itu banyak ya, tapi mungkin di sini hanya 60. Ya, beliau pilih bukan berarti membeda-bedakan, karena kita tidak membeda-bedakan para sahabat Rasulullah. Mereka orang-orang yang mulia. Ya, di dalam Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan penerus perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Amin. Kana lahum atharun mubashirun fi nasriddin. Adalah para sahabat itu memiliki asar, pengaruh yang langsung di dalam menyebarkan agama fi nasriddinil islami, di dalam menyebarkan agama Islam. Artinya apa? Mereka punya peranan besar dan peranan langsung di dalam menyebarkan agama, terutama pada periode-periode awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak peranan sahabat radhiyallahu anhu. Ya, terutama orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, para khalifah yang 4, khulafaur rasyidin, ditambah juga orang-orang yang selain khulafaur rasyidin, ada al-mubasysyarah bil jannah, al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Rasulullah. Ada juga sahabat-sahabat Bilal bin Rabah misalnya, kemudian sahabat Amr bin As, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Hubaib Al-Aras, kemudian banyak sekali sahabat. Nanti kita akan bahas, apakah akan sajikan, pelajari apakah ada beliau-beliau semua di dalam buku tersebut. Abi kalau nggak salah pernah baca, Abi udah beberapa kali baca dan ada nama-nama itu. Yang jelas para sahabat kita tidak beda-bedakan. Mereka semua adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa yu'tabaru al-kitab minal kutubil qayyimah al-qimah al-mumatti'ah. Iya, dan buku ini diibaratkan atau dianggap sebagai buku yang sangat berharga dan menyenangkan, mengasihkan ya. Selain memiliki isi yang berharga karena berisikan sirah Rasulullah, kemudian bahasa penyajiannya tadi bijamalil uslub wa tariqatit tanawul ya, bahasa-bahasanya bagus, bisa atau takbir ya. Ini beliau juga buku ini juga buku yang berharga dan menyenangkan untuk kita baca. Likulli muslimin, bagi orang-orang muslim ya, yang sudah at-ta'aruf, yang ingin mengetahui atau yang ingin mengenal ila sirati sahabati Rasulullah ridwanullah alaihim, yang ingin mengenal perjalanan hidup, yang ingin mengetahui dan mengenal lebih jauh perjalanan hidup sahabat Rasulullah. Semoga Allah ridha kepada mereka. Amin. Waqad talaqqa katsiran minan nas wal adibba ya, dan sudah banyak orang-orang ya, baik itu orang biasa, orang awam maupun para adibba ini, para ahli sastra kali ya, itu yang telah membaca kitab ini, mengagumi kitab ini, bikasirin minal qabul, dan menerima dengan lapang, artinya menerima dengan sangat baik buku tersebut. Waridha, dan juga dengan senang hati. Bisa babil uslub ya, ini dengan karena buku ini bisa babil uslub al-masyuq wal mumti' wal mumatta' ya, likatibihi, karena uslub yang mengasyikkan dan menyenangkan yang disajikan oleh sang penulis. Jadi buku ini sangat diterima baik oleh kalangan orang luas ya. Karena apa? Uslubnya, gaya bahasanya bagus ya. Kemudian juga isinya menyenangkan. Jam 10 kurang 10 ya. Abi kira sementara ini saja ya, enggak tanggung lah ya sampai ini khulafa Rasul. Bada al-katib kitabahu bimuqaddimatin anin nabi alaihi salatu wasalam. Penulis
telah memulai tulisannya itu, telah memulai kitabnya itu dengan mukaddimah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Rijal Haular Rasul itu beliau Syekh Khalid Muhammad Khalid memulai tulisan kitab tersebut dengan mukaddimah tentang diri Rasulullah. Summa atba'aha bi kitabati sirati sittina sahabiyan. Kemudian beliau ikuti setelah mukaddimah tentang Rasulullah dengan menuliskan sejarah 60 para sahabat min khiratis sahabah, dari sahabat-sahabat terbaik, dan insya Allah semua sahabat radhiyallahu anhum baik ya. Waqad sarada sirata kulli sahabiyin, dan beliau sang penulis telah menyajikan sejarah setiap sahabat bi uslubin muhtasar, dengan uslub gaya bahasa yang singkat, yang padat ya. Haitsu zakara as-simmah allati tamayyaza ya biha kullu wahidin minhum, dengan menyebutkan keunggulan-keunggulan yang membuat satu sama lain di antara mereka itu memiliki kelebihan. Artinya dengan keunggulan yang masing-masing dimiliki oleh para sahabat. Wa tanawala siratahu fil Islam, dan juga dengan menyajikan kelebihan-kelebihan sejarah yang kehidupan yang telah diberikannya di dalam Islam, dalam kehidupan beliau para sahabat itu. Wa atauhu dahilu ya, dan juga kontribusinya di dalam menyebarkan Islam. Ini nanti akan disebutkan semuanya. Mabniyan mubayyinan. Mubayyinan apa mabniyan? Mubayyinan bisyaklin mukatsabin wa mujizin ya. Kemudian beliau terangkan dengan metodologi yang singkat, padat, jelas ya. Ya, al-muwafiq allati tajallat fiha syakhsiyatu hadzal sahabi, yang mana disesuaikan dengan hal-hal yang yang jelas di dalam diri kepribadian para sahabat tersebut ya. Jadi dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas, tapi memang benar-benar terdapat di dalam diri sahabat tersebut yang membuat sahabat itu menjadi mulia. Itu semua disajikan oleh sang pengarang ya, oleh Syekh Khalid bin Muhammad Khalid. Auzaka bisyaklin baris, atau yang demikian itu disajikan dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang luar biasa ya. Wa itasama alkitab bisuhula, dan buku ini juga itu berisikan bahasa-bahasa yang baik atau gampang kita terima ya. Dinamakan juga ini Tasama Ismun ya. Buku ini juga gampang diterima, fitur wa bisa ta'bir ya. Oh, gampang dipahami karena kesederhanaannya juga ya. Jadi gampang dipahami, tidak memerlukan takbir yang banyak ya. Wal lugha allati tasilu ilal qari, dan bahasa yang sampai kepada sang pembaca ya. Jadi gampang dipahami. Tapi dan di dalam keduanya itu, di dalam bahasanya dan di dalam takbirnya itu, tapi min ghairi mu'jamin aw hajatin ila tafsir, itu enggak akan kesulitan sampai kita butuh kamus yang tebal, yang susah, atau kita berhajat kepada penafsiran ya, pemikiran yang dalam buat memahami buku ini. Enggak, karena apa? Tadi udah dikatakan bisa tatun fit takbir ya. Sangat sederhana bahasanya, uslubnya enak, bahasanya menyenangkan, isinya bagus. Nah, inilah buku Rijal Haular Rasul. Hatta ada hadzal kitab bihaqqin min awra'i kutubis sirah an-nabi bikutubi hatta sampai ada hadzal kitab, sampai dianggap kitab ini, buku ini bihaqqin min awra'i kutubin, benar-benar sebagai buku yang bagus sekali, min awra'i kutubis sirah, sebagai buku biografi yang sangat baik ya. Alati tanawalat hayatus sahabah, yang mana bermuatan atau menyajikan kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah ridho kepada mereka. Nah, alhamdulillah selesai sampai di sini aja kayaknya ya. Masih panjang banget, ini aja udah hampir 1 jam kayaknya ya. Jadi Abi mulai jam berapa? Lupa ya. Nah, Khulafaur Rasul, hunaka itu kitabuhu Khulafaur Rasul, dan di sana juga ada kitab. Nah, kitab beliau juga ada yang berjudul Khulafaur Rasul. Nah, ini seterusnya, ini di luar kitab Rijal Haular Rasul. Jadi beliau juga punya kitab lain yang mengatakan yang berjudul kitab
khulafaur rasul, para khalifah Rasulullah. Ini kita baca di sini ya, kita nggak baca, kita nggak terjemahin satu-satu karena masih banyak sekali. Yang jelas ini beliau kita sudah baca sedikit daripada mukadimah beliau ya. Kita tidak membaca kitab tentang khulafaur rasul. Oh, di sini ada 5 tuh malahan. Sampai Omar bin Abdul Aziz ada 5 berarti ya. Ya, 5 khalifah Rasulullah yang ditulis dalam kitab Khulafaur Rasul. Ya, padahal yang kita kenal hanya 4. Omar bin Abdul Aziz memang dikenal juga sebagai khalifah yang kelima. Ya, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Kemudian ada juga bukunya yang beliau kama tahaddats Rasul, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya, jadi banyak buku-buku beliau ini. Ya, banyak buku beliau yang kita akan pelajari, dan kebetulan Abi punya cuma yaitu Rijal Haular Rasul. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki dan ketemu, Abi bisa beli kitab Khulafaur Rasul, karena Abi yakin Abi sudah baca kitab Rijal Haular Rasul berkali-kali. Abi yakin kitab Khulafaur Rasul ini juga menarik, bahasanya menarik, sajiannya menarik. Cuma sampai sekarang Abi belum tahu, belum punya ya, insyaallah. Nah, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi, demikianlah yang bisa Abi sajikan pada malam hari ini, yaitu tentang biografi dari Syekh Khalid Muhammad Khalid. Inilah beliau, yaitu pengarang kitab Rijal Haular Rasul, yang insya Allah nanti akan kita kaji ya, akan kita kaji, akan Abi berikan sajiannya. Kalau terlampau panjang kayak seperti ini menerjemahkan jadi agak lama, nanti Abi usahakan untuk bisa menuliskan dulu, jadi ketika menyampaikan Abi langsung saja memakai bahasa Indonesia, karena untuk membaca bahasa Arab lalu menerjemahkan ke bahasa Indonesia langsung itu memakan waktu juga ternyata ya. Akan Abi tulis dulu coret-coretannya, nanti bahasa Arabnya bisa Abi screenshot, Abi kirim sambil Abi berbicara ya, bagaimana baiknya aja lah nanti insyaallah ya. Yang jelas tetap ikuti, insya Allah banyak manfaatnya, terutama nanti kisah para sahabat ini akan memotivasi kita, sebagaimana Abi juga termotivasi untuk menjadi orang yang baik, menjadi pengikut Rasulullah yang baik setelah membaca kitab itu. Bahkan seakan-akan kita berada dalam kelompok mereka, berjuang bersama mereka ya, hidup bersama mereka ketika membaca kitab tersebut ya. Nah, luar biasa. Inilah yang bisa sajikan tentang biografi daripada Syekh Dr. Khalid Muhammad Khalid. Mudah-mudahan apa yang Abi sajikan ini bisa bermanfaat dan menambah motivasi kita ya. Abi harap ya bisa ditonton sampai selesai ya. Kemudian jangan lupa seperti yang Abi tuliskan di mukadimah, Abi sajikan di depan tadi, di like, kemudian diberikan komen, subscribe, dan kalau perlu di share ya. Itu ada anak Abi tuh ya, lagi ngeliatin, dia lagi ngeliat Abinya bikin konten, katanya Abi mau bikin konten lagi, biasa itu bahasanya. Bahkan udah berapa kali dia menjadi liker dan komentator yang pertama. Dia juga subscriber yang pertama, mengalahkan subscriber yang lainnya. Sekarang alhamdulillah subscriber Abi sudah 263 orang ya. Karena masa PJJ pembelajaran jarak jauh sudah selesai, Abi lihat kemarin di channel Abi ya, tulisan tentang biografi Dr. Omar Yahya Abdul Jabbar itu hanya di view oleh 28 orang. Sebelumnya ratusan, ada 700, ada 400, 500, kemarin hanya 28 ya. Mungkin kurang menarik, tapi sekali lagi Abi bilang, sesungguhnya cinta kepada orang alim itu luar biasa ya. Kita dalam satu makalah dikatakan Nazra alim ya, melihat orang alim tanzilur rahmah ya, tanzilur rahmah, turun rahmat ketika kita melihat wajah orang alim. Makanya sambil kita melihat ya, sambil kita membaca biografinya, Abi tetap sajikan foto beliau ini, Dr. Khalid Muhammad Khalid. Kemarin pun sama, ketika Abi sajikan tentang Al-Ustadz Dr. Omar Yahya Abdul Jabbar, Abi sajikan juga fotonya sambil kita baca biografinya. Jadi sambil kita mendengar, sambil kita melihat wajah orang alim ini yang akan kita ambil ilmunya ya. Inilah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Abi mohon dikoreksi kalau ada kesalahan, terutama kepada para asatiz, kepada para pakar dalam masalah bahasa terutama, karena Abi ya inilah kemampuan Abi terbatas di dalam menguasai bahasa Arab. Namun demikian Abi tetap ingin berbagi. Yang jelas Abi berusaha untuk tidak salah di dalam memberikan
paparan ini. Kalaupun ada kesalahan, maka itu adalah berasal dari kebodohan Abi. Oleh karena itu silakan dikoreksi ya di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung ke Gmail Abi, yaitu abiumihasnadifat2020@gmail.com ya, atau mungkin bisa ke Facebook Abi di Ahmad Taufir Abi, bisa ke Instagram Abi, dan juga bisa ke Twitter Abi. Semuanya ada di sajian opening screen, di dalam screen pembuka, insya Allah dituliskan di situ Twitter Abi, kemudian Instagram Abi, dan juga Facebook Abi. Ini saja Abi kira, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga keimanan, jaga ibadah, dan jaga kesehatan kita. I love you all.